Annyeong, welcome back to Jurnal Ngondek, kaki-kaki rumpi. Nah, kenapa aku sendiri lagi? Karena sekarang ada di sesi Nanita Narasi bareng kita. Jol tundu ya rumpi. Semangat, kita nggak perlu introduce karena banyak banget orang-orang yang bertanya nih kemana nih si wanita atau pria atau apa ya? Ya hemaprodit lah ya. Orang yang katanya punya indigo tapi di setiap kita penelusuran dia nggak pernah datang. Ini orangnya Iqbal Nana. Halo. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Banyak yang nanya nih netizen, katanya kemana nih Mbak Iqbal yang katanya punya indigo? Oh, jadi gini, selama ini tuh aku mata batin aku tuh ditutup gara-gara. Ditutup, iya. Jadi sekarang tuh udah nggak bisa ngeliat yang gitu-gitu lagi. Kenapa bisa ditutup? Sayang banget loh, itu padahal aset loh. Iya, sayang, tapi akunya takut gitu. Oke. Tegang ngeliat tiba-tiba ada yang lompat. Gitu, masih suka kayak gitu sih sebenarnya gitu. Itu makanya artinya memilih untuk ditutup. Iya, ditutup aja demi kesejahteraan hati. Oke, yang penting nggak tutup usia ya. Oh iya. Oke, jadi benar-benar ditutup. Jadi pure gak bisa ngeliat dong di sini. Padahal katanya di sini tuh tempat kita syuting itu agak-agak. Iya sih dulu. Jadi waktu awal-awal ditutup tuh kayak aku tuh kayak misalnya udah nggak bisa ngeliat, tapi kayak masih bisa agak-agak ngerasain lah hawa-hawanya tuh sedikit gitu. Hawa-hawanya? Iya, hawa nafsu atau hawa apa? Bukan Bu. Jadi kayak agak-agak gimana? Agak-agak hangat gitu di sini tuh. Oke. Sedikit lah gitu. Siapa yang nutup? Mbak Lilis atau siapa sih? Mbak Darmo, ya. Darmo. Terus serius siapa? Ya adalah relatif dari papaku kan orang Banten. Oke. Jadi kalau Banten tuh kan banyak yang istilahnya yang gitu-gitulah gitu. Misalnya kodik bukan kodik apa ya istilahnya? Ya orang yang maksudnya bisa ya. Iya bisa betul. Oke, dan akhirnya ditutup ya. Iya. Nah, tuh guys, jadi Iqbal Nana itu sekarang mata batinnya udah ditutup, jadi dia nggak bisa melihat makhluk-makhluk kasat mata. Tapi jangan sedih, dia tetap bisa melihat makhluk-makhluk yang melambai kali ya. Oh iya, itu mah sehari-hari. Termasuk ini. Makasih. Emang tuh ngelambai banget. Ya dari 1 sampai 10 deh. 11 lah. Kelebihan dong. Kelebihan. Ups. Gila-gilanya. Jadi benar-benar ditutup ya. Jadi sekarang jadi Iqbal Nana itu udah nggak bisa melihat makhluk-makhluk astral. Makanya kenapa dia nggak pernah masuk konten di konten Jurnal Ngondek yang horor. Iya, takutnya kan kalau misalkan akunnya udah ditutup tapi ikut konten jadi kayak pembohongan publik gitu ya, jadi kayak nggak natural gitu. Oke, jadi benar-benar juga sih. Jadi pengennya yang natural aja ya. Benar-benar di saat kamu bisa lihat ya kamu bisa. Iya. Gitu kan. Nggak fake lah gitu. Oke. Emang banyak yang fake ya? Banyak teman-teman saya juga banyak yang fake. Ya udahlah gitu. Oke. Jadi udah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan netizen kenapa Iqbal Nana ini nggak pernah ikut syuting di konten-konten orang yang jual ngondek. Dan perlu kita garis bawahi, Iqbal Nana ini sebenarnya gak officially masuk ke personal Jurnal Ngondek. Tapi dia itu ya temen main aja ya, temen main nongkrong dan segala macam. Nah, berhubung banyak banget netizen Jurnal Ngondek yang nanya Iqbal Nana tuh kemana sih orang yang indigo itu kenapa nggak pernah masuk ke konten Jurnal Ngondek horor gitu Bana. Gitu. Jadi banyak yang nanyain aku gitu ya. Benyong dinding yang nenyong ya. Kemando se Iqbal Nana tidak adinding ikatan penelusuran menjelitur gitu. Oke. Maaf ya pemirsa. Karena udah ditutup. Jadi ya gimana gitu. Jadi ya sudah ya. Seenggaknya sih netizen Jurnal Ngondek sudah tahu. Iya, dan ini kayak klarifikasi kecil-kecilan aja lah ya. Betul. Sebenarnya tidak harus diklarifikasi sih karena tidak penting juga ya. Oke. Tapi ya sudah lah ya. Menjawab penasaran kan banyak yang nanya gitu. Katanya banyak yang nanya gitu. Jadi inilah sekarang gitu. Oke, jadi karena benar-benar rasakan. Minum dulu ya. Haus.
Misalnya, jadi pokoknya intinya lo tuh menutup mata batin itu kayak karena emang lo ngerasa nggak kuat aja buat ngeliat makhluk-makhluk kayak nggak nyaman aja gitu. Jadi pembawaannya itu kayak sedikit-sedikit ngelihat apa, tapi di sana ngelihat apa. Jadi kayak yang masih agak yang aduh gitu. Oke, karena tidak bisa membedakan ya yang mana makhluk asal, yang mana mantan. Ya kan. Skip. Oke, skip masalah mantan. Oke nih, Banana di Narita ini biasanya suka ada 10 pertanyaan. Biasanya sih 6, tapi sekarang aku tambah jadi 10 pertanyaan. Dan lo harus jawab pertanyaan ini. Ini bukan truth or dare, tapi truth or truth. Jadi lo mau nggak mau lo harus jujur atas pertanyaan yang gue kasih. Oke. Maksa ya. Ini karena kalau Tintin maksa bukan Ita namanya. Oke, pertanyaan pertama. Kapan terakhir kamu berbohong dan kenapa alasannya? Terakhir kali berbohong itu kemarin. Kenapa berbohong? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa kamu bisa berbohong? Kenapa bisa berbohong? Ya, tapi ini tuh berbohong demi kebaikan gitu istilahnya. Berbohong untuk kebaikan gitu, bukan berbohong untuk yang negatif gitu. Dan ya alasannya pribadi lah gitu. Terlalu pribadi. Terlalu pribadi. Iya. Oke, jadi menjaga orang-orang yang bohongin biar tidak gitu. Oke, nanti kita bisik-bisik dulu. Oh iya, nanti kita bisik-bisik ya. Oke, pertanyaan kedua. Kapan terakhir kamu nangis dan kenapa? Terakhir kali nangis itu seminggu yang lalu. Kenapa? Kayak kadang kalau udah malam itu kayak kalau udah malam nggak bisa tidur itu kayak kita tuh kepikiran hal-hal di dunia ini yang kita tuh pengen tapi kayaknya tuh nggak mungkin atau belum tercapai gitu. Aku kayak nyesek gitu sebenarnya. Padahal kan di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Iya, ya itu mungkin satu nggak ada yang nggak mungkin, cuman mungkin jalannya belum aja kali ya gitu. Kayak Tuhan tuh kayak istilahnya apa ya, belum memberikan jalan belum memberikan jalan, tapi mungkin di satu sisi lain untuk apa ya, memberikan pelajaran gitu supaya aku sabar atau gimana gitu. Oke, jadi lebih memupuk dulu ke mental lo ya. Iya. Ya kan, biar mental lo tuh lebih kuat buat akhirnya nanti lo nemuin jalan buat hal apa yang lo pengen. Iya. Ya tapi kan kadang-kala juga misalkan kita tuh udah menginginkan suatu hal gitu ya, tapi suatu hal itu udah kita dapatkan, malah kita ini kayak biasa aja nggak sih? Ya nggak? Betul. Itulah manusia. Iya. Ya, malah jadi pengen yang lebih. Jadi untuk sekarang kayak ya udah mensyukuri apa yang ada dulu aja deh. Gitu. Bahasa Sunda nama lapar matanya. Segala hayang badan itu dipakai. Handy kayak gitu. Oke. Yang ketiga, apa fantasi terbesar atau teranehmu dalam hal seks? Aduh, seks banget nih. Ya dong. Dibongkar banget nih. Bongkar dong, kan truth or truth. Dalam hal seks ya mungkin aku tuh agak aneh gitu ya. Aku tuh ya mungkin agak aneh dari orang-orang normal lain gitu ya. Aku tuh pengennya tuh aku tuh ditinggalin aja di suatu kamar hotel, dilemparin uang, terus orang itunya tuh pergi, aku tuh di kasur aja kayak gitu. Jadi aku punya fetish sama duit gitu aku tuh. Itu lebih ke apa? Kucing kali ya? Oh ya boleh lah. Yang pengen lempar duit sama gadun. Iya, tapi jangan dipakai dong gitu. Fetish lo, jadi fetish lo lebih ke dilempar duit. Iya. Terus setiap orang juga pengen kalau dilempar duit jadi apa-apain. Oh jadi itu common juga ya? Iya, itu lebih ke kebutuhan kali ya. Iya. Bukan fetish. Iya. Oke, udah. Terus pertanyaan keempat, kapan terakhir kamu onani? Jujur ya, aku tuh jarang onani, tapi jadi malah kayak mimpi basah gitu loh. Oh, jatuhnya mimpi basah? Iya, jatuhnya mimpi basah. Oke, kapan tuh terakhir kamu mimpi basah? 2 minggu lalu. Dan kalian tahu gak sih, aku mimpi siapa dia? Aku mimpi basahnya tuh sama diri aku sendiri. Mampus. Jadi kayak ya aku melakukan hal gitu tapi dengan diri aku sendiri gitu, jadi kayak kembaran gitu loh. Oh gila loh. Makanya aku kan begitu bangun gitu, apa mungkin ya masa aku kayak begitu sama diri aku sendiri gitu. Tapi ada temen gue, dia sebut aja Kimi. Hai Kimi kalau nonton. Siapa? Ada. Jadi dia tuh mengagumi diri dia sendiri. Jadi kasarnya dia tuh sange sama diri dia sendiri. Even itu dia ngaca, tapi dia suka sama diri dia sendiri. Sange kan ya? Kok bisa sih? Kayak gitu? Aneh, ya sama halnya aja kayak lo, masa iya gue
Tapi kan ini tuh aku tuh dalam mimpi ya. Kalau Ya, tapi- dalam setiap ngeliat kaca terobsesi sama dirinya sendiri. Tapi gue pribadi belum pernah mimpi melakukan sesuatu hal sama diri sendiri. Makanya aku pun aneh banget itu tuh, ya ampun, kayak yang dalam mimpi itu tuh aku tuh kayak dalam sebuah ruangan putih gitu, tiba-tiba kayak ada kasur gitu kan. Dan terus dari bawah kasur itu tiba-tiba muncul seseorang, ternyata itu diri aku sendiri gitu. Twins. Bukan twins. Iya twins. Bukan the Cornell. Ah, Iya kan? Dia apa? The Chomel. comel. Terus Terus melakukan hal seperti itu dan tiba-tiba aku bangun gitu. dan basah tapi Tapi basahnya kayak cuma sedikit aja. Georgia. Cuma sedikit aja gitu. Oke. Aduh, dibuka banget ya gue. Nah, masalah ketiganya kan netizen pada tahu. Pertanyaan kelima, pernah nggak selingkuh atau diselingkuhi? Itu sih sama. Aduh, jujur banget nih, selama 28 tahun hidup di dunia ini aku tuh belum pernah pacaran sama sekali. Sumpah. Demi Tuhan, sumpah. Jadi bukan menutup diri, tapi gimana ya, kayak ngerasa nggak butuh aja gitu. Kayak aku tuh sama temen-temen tuh kayak ngerasa udah cukup aja gitu loh. Tapi emang lo nggak pernah ngerasa kayak ngelihat temen-temen lo jalan sama pacarnya terus lo pengen pacaran sementara lo sendiri? Enggak, malah aku tuh kasihan sama temen-temen aku gara-gara ketika mereka udah punya pacar lah gitu ya, mereka tuh jadi kayak nggak bebas gitu loh. Tiap detik ditanyain, tiap detik risih, atau nggak tahu misalkan pacarnya positif, tapi selingkuh, lebih sakit kan kayak gituin. Oh iya. Ya nggak. Ya betul sih, berarti selama umur lo yang sekarang, lo belum pernah yang namanya pacaran. Belum. Buat netizen siapapun kalian yang nonton ini, kalau kalian pengen jadi pacar pertamanya Iqbal, nah kalian bisa langsung follow IG-nya ada di sini. Nih nanti gue cantumin IG-nya di sini. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa rahasia yang nggak pernah kamu ceritain sama siapa? Oh, jadi di sana harus diceritain nih. Iya dong. Ya pasti lo punya banyak rahasia, salah satunya lah yang better buat lo cerita. Salah satunya apa ya? Aduh, tapi malu. Anggap aja ini kita nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nonton, jadi lo harus cerita apa yang pernah sih cepirit di angkot. Cuman itu tuh cuman sedikit gitu, jadi kayak iya. Lo kok pakai pensil liner? Aku tuh udah gara-gara minum kopi gitu kan, kayak langsung kerangsang gitu kan perut, tiba-tiba seret gitu. Dan itu tuh udah di tengah-tengah angkot dan aku tuh kayak keringet dingin gitu kan. Takut orang-orang tuh kayak notice baunya gitu kan. Kayak gitu. Oh ya Allah. Untungnya cuma di angkot itu cuma ada satu ibu-ibu itu doang. Oke, jadi itu rahasia terbesar lo yang nggak pernah lo ceritain ke siapapun dan cuma di sini. Cuma di sini ya. Iqbal pernah bersiap spesial di sini. Itu. Ya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7. Apa hal yang paling buat kamu insecure? Yang hal yang paling bikin aku insecure itu jujur aku tuh punya psoriasis di kulit. Oke, iya yang pernah lo ceritain kalau kulit lo tuh benar-benar sensitif. Iya, bukan benar-benar sensitif sih. Jadi psoriasis itu bagian dari salah satu jenis penyakit dari autoimun. Jadi autoimun itu yang setahu aku ya ada diabetes tipe 1, ada lupus, satu lagi itu aku nggak tahu apa, lupa. Satu lagi itu ini psoriasis. Jadi Jadi sebagian kulit aku tuh bakal merah. Di kemerahannya itu kulit kemerahannya itu bakal crack gitu kayak ketombe. Dan itu tuh di pipi. Oke. Sekarang tuh kalian istilahnya mungkin kalau nggak bisa ngeliat ini gara-gara aku pakai bedak ini. Oke. Kalau misalkan aku nggak pakai bedak itu jadi segini-gini tuh merah. Oh, dan nanti kayak ada crack-crack gitu. Kayak ada crack-crack gitu. Jadi aku tuh kayak istilahnya apa ya, nggak bisa sehari itu nggak pakai itu Vaseline. Vaseline yang petroleum jelly. Oh, jadi itu yang bikin. Ya, jadi nggak hanya di pipi tapi di alis juga gitu, di alis. Berarti sebenarnya di balik mulusnya, sebenarnya di kulit dia tuh mulus banget guys. Gue pun sirsak ya kalau misalnya lihat kulitnya Iqbal ini, ternyata
ya maksudnya di setiap koridor pasti ada kekurangan. Iya. Kan? Tergantung kita menanggapinya kan bisa menutupi kekurangan itu dengan apa biar jadi kelebihan kayak gitu kan. Dan istilahnya gini, kalau misalkan kalian jerawatan, istilahnya jerawat itu bisa hilang. Kalau psoriasis itu nggak bisa. Jadi aku tuh ini tuh kayak penyakit seumur hidup gitu loh. Oke. Oh ya ngerti. Nggak ada obatnya, nggak ada apa-apa, ya udah aja aku harus menerima ini semua gitu. Ya udah jangan syukurin aja ya kan. Sebenarnya kan kayak malas gitu ya, harus pakai bedak keluar kayak gitu ya, tapi gimana ya, aku kan nggak mau keluar dalam tampilan muka aku kondisi merah gitu, terus kulitnya pecah-pecah gitu. Enggak. Oke. Jadi kayak gitu guys. Jadi Iqbal ternyata punya penyakit. Aku sendiri pun baru dengar psoriasis namanya. Jadi lebih ke penyakit kulit, tapi bukan penyakit kulit juga kali ya. Penyakit kulit. Tapi penyakit kulit. Tapi ini tuh dalam kategori istilahnya apa ya? Penyakit kulit dalam kategori jarang. Apa sih istilahnya? Aduh tadi itu apa? Autoimun. Termasuk jenis penyakit autoimun. Ya, jadi termasuk jenis penyakit autoimun. Iya. Salah satunya psoriasis gitu ya. Oke, ini kan beberapa pertanyaan ini kebanyakan tentang pacaran. Berhubung lo belum pernah pacaran sama sekali, jadi pertanyaan ini gue skip. Oke, langsung aja pertanyaan terakhir. Siapa orang yang diam-diam kamu sukai? Pernah dong, kalau suka sama orang lain nggak mungkin nggak. Oh, pernah sih ini tuh. Jadi aku tuh suka sama orang ini tuh dari rentan 2013 sampai 2018 lah, itu 5 tahunan. Tapi dalam artian gini, aku tuh kan belum pernah jatuh cinta yang benar-benar sekalipun. Jadi begitu kayak Tuhan menganugerahkan perasaan ini, aku tuh jadi kayak kaget gitu. Ini tuh aku tuh kenapa gitu, kayak ada perasaan cuman kayak menggebu-gebu gitu. Oke. Ya. Tapi dan aku tuh tipikal orang yang menahan aja gitu, nggak akan memendam, tidak akan mereveal gitu, apalagi sampai nembak kayak gitu ya. Aku nggak mau gitu. Jadi udah aja cuma memendam doang ya. Dan aku berdoa aja kayak gini, kalau misalkan ini salah, tolong kayak dijauhkan gitu. Rasanya tolong dijauhkan. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah dijauhkan. Ya dijauhkan selama 5 tahun gila. Ya gimana nggak jauh 5 tahun lo pendam sendiri. Bener-bener kayak kepikiran dulu tuh kayak sampai stalking gitu kan. Tapi ya mungkin terbiasa ya, mungkin dengan itu kan, jadi ya udah gitu. Mungkin secara nggak langsung lo juga insecure sama diri sendiri. Maksudnya lo bukan orang yang tertutup kan. Jadi maksudnya nggak jarang benar-benar mengungkapkan apa yang lo rasain, even itu ke teman sendiri. Iya kan. Cuman kalau yang benar-benar dekat baru gitu, aku berani untuk speak up gitu, ngungkapin semuanya gitu. Oke. Berarti lo harus lebih lebih sering mengungkapkan perasaan apa yang lo rasain ke orang sekitar lo gitu. Harus lebih belajar karena kan sekarang juga lebih ada kemajuan dibanding dulu kan. Maksudnya kan sekarang lebih. Dulu aku pendiam banget ya. Dulu pendiam banget. Saking pendiamnya kan cicing busiat kan. Oh iya. Sekarang kayak diangkot kan. Cicing busiat atau di mana, di pojokan gitu. Bau aja gitu. Gitu. Jadi kan kalau sekarang dia sudah sedikit berani untuk mengungkapkan hal-hal yang dia rasain. Contohnya dia mau diwawancara di Narita. Kayak gitu. Oke, terima kasih Banana sudah mau datang di Narita atau sedikit sharing tentang kepribadian kamu di Narita, meskipun tidak terlalu penting, tapi aku anggap ini penting. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat netizen-netizennya Jurnal Ngondek. Oke, semoga ada hal-hal yang bisa diambil lagi hikmahnya, bener nggak? Amin. Nah, buat kalian semua nih, yang bertanya aku lagi ada di mana? Aku sekarang lagi ada di Hanado Coffee yang ada di Jalan Cendana, itu di sebelum lapangan Persib. Jadi kalian bisa kalau mau nongki bareng teman, terus bingung cari tempat yang cozy dan enak, kalian bisa langsung ke Hanado Coffee. Kopinya benar-benar enak banget. Di sini juga banyak, selain kopi juga ada pastry-nya, ada makanan juga, jadi kalian bisa langsung mampir ke Hanado Coffee. Cheers dong Bana. Cheers. Nah, oke. Endul kan, endul.
Aduh, oke, Bana, thank you banget udah mau diwawancara di Narita meskipun pertanyaannya nggak terlalu penting tapi thank you so much udah mau datang di udah mau datang di Narita. Welcome ya. Meskipun nggak dibayar ya. Thank you pokoknya. Terima kasih Banana. Pokoknya buat kalian semua yang pengen jadi bintang tamu Narita, mungkin kalian bisa langsung komen di YouTube-nya Jurnal Ngondek di sesi Narita ini. Kalian komen, aku pengen dong di tanya-tanya sama Ita. Kalian boleh komen, nanti kita langsung dulu. Oke, terima kasih udah nonton Narita. Jangan lupa buat di like, comment, subscribe, dan share. Thank you. Balik lagi di Narita narasi bareng kita di Jurnal Ngondek. Taki-taki, rumpi.